Sebulan pertama wajib full for. Mau Anda pembesaran pedaging, pembesaran induk, itu sebulan pertama adalah pondasi awal Anda. Ini full for. Saya pakai for murah karena saya yakin ayam saya sudah lumayan bagus dari segi pertumbuhan. Ini nggak sampai 400.000 fornya. Mereknya Shrea. Saya dari nol sekarang udah pakai ini karena kita pede aja. Ada yang ngomong harga pakan mahal gimana Mas, makanya saya bilang perbaiki ayam Anda. Kalau ayam Anda pertumbuhannya sudah oke, pede aja pakai pakan murah kok ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Alhamdulillah hari ini kita di kandang kita ya kawan-kawan ya. Ini box sudah saya pindahin ke sini dari kandang Big Boss. Ini nanti untuk nampung DOC hasil dari mitra kita, mau DOC Black Permut 2 atau DOC pedaging, kita tampung di sini, kita vaksin sebelum itu, sebelum kita kirim maksudnya ya. Nanti di sini adalah titik perkumpulan DOC hasil dari mitra. Ya minum ini es tebu dulu lur ya. Wah mantap tenan iki wong. Aduh. Gitu ya. Ini saya mau buat video, ada pertanyaan yang masuk tentang strategi pakan. Ya, kita juga baru kedatangan Saso banyak ini. Saso kita masukin sama jantan-jantan BP2 supaya dia darah lokalnya masuk, supaya lebih kuat. Ini baru kita molting ya, Saso-sasonya ya kawan-kawan ya. Ini Elhoren, kita lihat dari depan. Ini legon-legon yang untuk Elhoren F3. Itu nanti biar ayam kampung petelur unggulnya biar tambah jos ya. Ini juga ini sasu-sasu kita ya. Nih mantap, ini pulet-pulet Elhoren. Ini F1, kita mau bikin F2 nya. Sorry ngeblur. Nah kita mau bikin F2 nya. Ini ayam kampung petelur konsumsi. Lihat cantik-cantik warnanya ya. Ini materi dasarnya Elba nih. Kita olah lagi dengan itu blue motlet legon ya. Itu imporan Turki. Ini nyetak F2. Nah, nanti F3 nya dengan silangan legon itu, supaya biar tambah mantep lagi. Ini panasnya luar biasa ini kan kawan ya. Ayamnya dia lebih panjang-panjang daripada Elba murni. Dia posturnya lebih panjang karena legon yang ori manjang ya. Ini F1 nya dengan Isabel legon ya kan kawan ya. Oke kan kawanku, ada yang menanyakan Mas bagaimana strategi pakan ya. Strategi pakan yang peternak muda terapkan itu seperti apa? Apa dari nol itu seperti apa untuk indukan? Oke, kita bagikan ya. Ini mantap nih, gede-gede lur. Ini saya sepil ya. Ini nanti kita untuk jantan regenerasi tipe petelur ya, induk kampung pedaging. Ini silangan daripada Spleket Sussex dengan Australian Orpington ya. Ini telurnya luar biasa ini nanti. Posturnya juga menggila. Dan tak siapkan lagi nih untuk kawan-kawan ya, nanti untuk regenerasi ayam-ayamnya yang ada di rumah ya. Ini yang betina ini silangan daripada Spleket Sussex dengan Saso. Yang jantan Spleket Sussex Australop. Ini badannya gede-gede banget bro. Badannya gede-gede luar biasa. Badannya gede, telurnya gede-gede. Ini nanti posturnya juga gede-gede. Kembali ke topik tentang manajemen pemberian pakan. Nah, langsung kita ke bank pakan. Saya cuman ada dua tipe pakan di sini. Karena di sini ada yang masih pulet, ada juga yang masih pembesaran. Nah, kita buka ya. Ini juga kawan-kawanku, ini tips strategi pemberian pakan. Wih, nanti sore kau makannya. Ini tips pemberian penyimpanan pakan, penyimpanan pakan. Jangan Anda biarkan terlalu lama pakan itu
karungnya. Walah mas, tapi di gudang tempat pakan saya ya di karung. Cuman di karung nyimpannya ya nggak mungkin nggak di karung, jelas di karung karena Anda belinya di karung. Kita sudah tahu toko pakan menyimpannya di karung, apalagi pakan yang tidak dilapisi di dalam karungnya plastik. Nah, itu rawan banget terserang yang namanya kutu nih. Pakan-pakan kayak gini nih, pakan petelur ini namanya parel ya. Pakan jadi kayak gini nih, ini kalau tidak diplastiki kan nggak ada plastiknya nih merek parel ini. Ini kalau kita telanjangin, kita taruh di luar, ini rawan banget ada kutu. Dan juga bisa membuat nutrisi-nutrisi di pakan ini menjadi hambar ya, memuai baik dari panas, kena lembab, kena hujan, kena angin. Jadi penyimpanan pakan, sekali lagi setekankan, Anda beli kayak gini ini nggak mahal. Manfaatnya banyak. Ini untuk yang fur. Nah, jadi pakan saya ada 2. Jadi kan kalau kawan-kawan peternak yang punya induk juga, punya persiapan induk atau melihara dari nol sampai menjadi indukan ini. Strateginya gimana mas? Saya full fur. Ingat ya, indukan ini adalah pabrik Anda. Indukan di depan Anda ini, di kandang-kandang Anda itu, indukan ini adalah pabriknya Anda. Penghasil rupiahnya Anda ada di sini. Nih, hati-hati nih. Kalau pemberian pakannya ngawur, ya pada saat pembentukan massa otot, massa tulang, pertumbuhan daging, nutrisi yang Anda berikan awur-awuran. Ada yang ngomong saya kan setting indukan, saya nggak mentingin pertumbuhan. Nah, hati-hati nih. Ayam terlalu kecil, yang semestinya ayam itu bisa besar karena Anda nggak kasih nutrisi yang maksimal. Itu juga akan menimbulkan efek yang tidak baik. Ayamnya bisa cepat afkir, ayamnya juga telurnya bisa kecil. Idenya bagaimana Mas Yoga? Sebulan pertama wajib full fur. Mau Anda pembesaran pedaging, pembesaran induk, itu sebulan pertama adalah pondasi awal Anda. Ini full fur. Saya pakai fur murah karena saya yakin ayam saya sudah lumayan bagus dari segi pertumbuhan. Ini nggak sampai 400.000 furnya. Mereknya Shrea ya, saya dari nol sekarang udah pakai ini karena kita pede aja. Ada yang ngomong harga pakan mahal gimana mas, makanya saya bilang perbaiki ayam Anda. Kalau ayam Anda pertumbuhannya sudah oke, pede aja pakai pakan murah kok ya. Sampai kapan pakan pedaging atau self mix pedaging diganti dengan pakan petelur? Oke, kalau di layer kemitraan ada pre-starter, starter, grower, ya ada layingnya, ada pakan-pakan tipe seperti itu, ada starter, ada paling pertama itu pre-starter, starter terus grower, malah ngadat-ngadat like ngomongin. Tapi kalau di peternak biasanya nggak ada toh pakan starter. Jangankan starter, pre-starter, starter aja nggak ada, grower juga nggak ada, kesusahan. Hanya ada pakan pedaging sama pakan petelur. Nah, nyiasatinya gimana? Nih, saya kasih contoh ya. Atau bisa juga kita dari usia. Sorry bro. Ini indikasi bahwasannya, ingat ayam ini bisa ada indikasi ganti bulu dari bulu kecil ke bulu dewasa. Ini sudah banyak yang rontok sayap-sayapnya, berarti mereka sudah masuk ke bulu dewasa. Masuk pakan petelur wajib. Kalau Anda lupa usianya, tapi ketika ayam ini sudah mulai ganti bulu, saya menyebut bahasanya ini bukan rontok, tapi ganti bulu, beda. Ya rontok betul, dalam artian rontok afkir dengan rontok ganti bulu beda. Rontok afkir karena usia. Kalau rontok ganti bulu ini adalah dari bulu bayi ke bulu dewasa. Istilahnya seperti itu, enak kita yang ngomong. Tidak jauh dari ini, biasanya kurun waktu 1,5 sampai 2 bulan mereka sudah akan buang telur. Makanya kawan-kawan, kalau mau pakai pakan pedaging itu 3,5 pakan pedaging ya, betul, pakan pedaging 0 sampai 3,5 bulan itu maksimal. Paling maksimal itu 4 bulan. Tergantung jenis-jenis ayamnya. Biasanya kalau ayam-ayam petelur kayak gini nelurnya cepet. Bisa di 4,5, bisa di 5 bulan itu mereka sudah nelur. Kenapa harus diganti? Ingat, pakan pedaging dengan pakan petelur proteinnya beda loh bro. Pakan pedaging rata-rata yang full fur itu sudah di angka tinggi protein dan segala macamnya, kandungannya juga beda, itu sudah di angka 20%. Yang kita khawatirkan nanti sistem reproduksinya terlalu banyak tertimbun lemak.
yang akan berefek ke produksi telurnya, ke besar telurnya, dan ke masa bertelurnya. Jadi kenapa di layar petelur ada pre-starter, ada starter, ada grower, terus ada pakan laying namanya, begitu dia udah dewasa banget itu. Nah kalau di kita kan susah nih cari pakan-pakan yang seperti itu. Strateginya tadi di 3,5 atau maksimal 4 bulan Anda sudah harus masuk pakan petelur. Sebenarnya yang paling bagus di usia 3 bulanan. Tapi mas saya kok ayamnya nggak gede. Nah kembali lagi dilihat genetiknya, ini ayam mau gede apa enggak. Apalagi kita mau nyetak di usia pedaging, tentunya kita menginginkan babonnya pun atau induk-induknya pun yang besar. Cuman Anda jangan memaksakan, oh kok ayamnya peternak muda dengan ayam yang di belakang rumah saya beda. Kembali lagi ke genetik ayam harus kita gali. Anda mau kasih pakan itu berkintal-kintal, bertonton, kalau memang genetiknya dia nggak terlalu besar ya nggak bisa dipaksa. Jadi indikasinya dari usia. Dan kalau Anda lupa usia, dari itu tadi pergantian bulu. Sebenarnya sudah ada kan kawan yang mulai buang telur ya. Ada juga masa begini, mas kok 4 bulan sudah mulai bertelur, itu biasanya buang telur. Ini kemarin ada nih, tak kasih tahu hasil silangan sepleket sasek saya sama Australian Orpington. Ini sudah buang telur. Nggak tahu hari ini udah diambil istri saya apa memang nggak nelur hari ini. Kemarin 2 hari berturut-turut nelur. Nah aku ciri-ciri yang paling condong sudah nelur itu. Aku bisa tahu tuh dari mukanya dia sudah memerah. Ini belum, yang lain belum. Yang abu-abu ini yang sudah nelur. Yang abu-abu itu sudah mulai nelur. Dari raut mukanya kita apalah, raut muka yang sudah ndak perawan. Itu yang abu-abu itu ya. Sorry bukan yang biru, yang abu-abu itu dia sudah nelur. Ini kemarin habis ganti bulu. Ganti bulu, masukkan pakan petelur, nggak lama dia biasanya akan cek sound buang telur. Tapi telurnya masih kecil dan semua telur pasti kecil ya. Setelah itu biasanya habis buang telur kayak gini nih, kemarin buang telur 2 hari berturut-turut biasanya berhenti. Sebulan baru mulai brol. Sebulan dari dia cek sound buang telur biasanya mulai brol. Normal ayamnya bertelur mulai aktif itu sebenarnya 5,5 ke atas atau 5 bulanan ke atas itu baru Anda pemeliharaannya tepat. Karena nanti dari bentuknya, dari tulang pubisnya dia sudah matang, sistem reproduksinya sudah matang, tidak dikarbit melalui premik-premik atau cairan pendorong produksi yang lain, atau kita dorong pakai pakan petelur yang belum waktunya dan segala macamnya, itu nggak dikarbit lah. Ayam ini akan bagus daripada segi usia dia bertelur. Jadi kan kawan, ada 2 jenis pakan itu tadi, jangan sampai salah penerapan. Dan ayo Anda harus ini apa itu youtuber koplak yang lain itu ngomong ini setting indukan, saya nggak mentingin berat badan. Nah itu salah kaprah ya, itu salah kaprah ya. Jangan perkara Anda mau setting indukan, Anda kasih ayam Anda cuman pakai dedak. Dedaknya sampai 70%, dedaknya sampai 90%, 80%. Nah itu salah kaprah. Salah kaprah kan kawan. Kecuali kawan-kawan ini kayak gini nih. Saya kan dapat ayam Saso Prancis ini kan dari afkiran dari PT ya. Ini maknya ayam mulu nih. Ini baru kita molting, makanya pucat-pucat nggak ada yang nelur. Baru kita molting kemarin, baru rontok semua bulunya. Ini udah mulai cantik ini, Anda lihat ini ya. Kita molting kemarin Sasonya ya. Jadi kembali lagi, strategi pakan itu jangan sampai salah. Nanti ayam Anda bagus-bagus. Contoh ya hasilnya di mana penerapan pakan seperti itu. Kalau Anda nggak percaya di kandang saya, di kandang mitra-mitra peternak muda itu semua pakai metode pakan seperti itu. Anda catat nih omongan terakhir sebelum video saya tutup. Kalau Anda mau setting indukan 0 sampai 1 bulan, Anda wajib menggunakan pakan yang proteinnya tinggi. Karena itu pondasinya. Ingat 0,1 bulan. Setelah itu mas saya boleh self mix, boleh. Tapi proteinnya jangan turun banget. Contoh kalau bisa bertahan di 18% dari usia 1 bulan. Sudah tak buatkan video cara menghitung proteinnya, energi metabolisnya bagaimana ya. Itu Anda jangan sampai salah ya. Setelah itu kapan Mas boleh masuk pakan petelur? Kalau dirasa bobotnya sudah tercapai di 3,5 bulan atau 3 bulanan, silahkan digas. Induk kampung pedaging standarnya berapa? Kalau usia 3 bulan sudah di angka 1,5 ya, 3 bulanan udah di angka 1,5 kilo, silahkan masukkan pakan pedaging. Pakan petelur, sorry, pakan petelur.
Kalau tidak ingat dengan usianya, lihat indikasi dengan pergantian bulu daripada si ayam. Ini mulai ganti bulu, berarti ini akan saya masukkan pakan petelur. Ini sudah mulai siap-siap bertelur. Ini saya kasih pakan petelur, nggak lama akan ada yang cek sound buang telur. Jadi strategi pakannya seperti itu kan kawan ya. Ingat ya, nutrisi itu penting, karena ibaratnya seperti ini mesinnya, Anda kasih minyak campuran atau Anda kasih bensin murni atau pertalite ya, intinya tetap akan beda. Kita kasih yang terbaik, yang jelas masih dalam hitungan yang pantas untuk si ayam ini ya. Itu dulu kawan-kawanku, semoga tips ini bermanfaat untuk strategi pemberian tipe pakan di ayam Anda yang spesifikasinya akan Anda gunakan menjadi indukan. Jangan sampai salah, jangan sampai juga salah kaprah dengan doktrin-doktrin dari orang lain bahwa saya kan setting indukan, saya nggak mentingin pertumbuhan, saya nggak mentingin ngejar bobot. Itu salah kaprah. Apalagi pemberian pakannya juga ngawur, itu salah kaprah ya. Bagaimana mungkin kita mau meracik sebuah mesin yang bagus tapi komponen-komponennya seperti karburatornya segala macam lah, istilahnya itu yang kaleng-kaleng ya. Kita kasih yang mantap juga lah, karena ini adalah pabrik Anda, ini adalah mesin ATM Anda. Ini semua yang ada di dalam kandang saya ini ATM hidup saya, yang akan menghasilkan pundi-pundi rupiah setiap minggunya. Makanya berikan haknya yang sesuai, maka mereka akan memberikan timbal baliknya ke kita ya. Ini ternyata cuacanya luar biasa panas. Padahal sudah tak genteng, tapi ayamku ya megap-megap panggan wong. Aduh, masih panas kan kawan. Saya yang buat video aja juga gobios ini. Panas kayak gini nih, efeknya juga nggak baik. Ayam kadang sering ngorok karena banyak minum. Nih, masih ada minumnya ya. Mantap. Oke, itu dulu ya. Semoga ini bermanfaat dan memberi jawaban kepada kawan-kawan bahwasannya ini ayam juga akan bagus-bagus, akan semok-semok seperti ini, akan cantik-cantik. Mantap. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa.